Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Banten menangkap 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi pembangunan jalan akses pelabuhan Warnasari yang merugikan keuangan negara sebesar 7 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto ditemui usai konferensi pers di Polda Banten pada Selasa 3 Oktober mengatakan, terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari tidak selesainya pembangunan proyek tahun anggaran 2021 yang semestinya rampung di awal tahun 2022. SM seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari, BUMD Pelabuhan Cilegon Mandiri, PCM, hanya bisa pasrah saat digiring anggota kepolisian Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto pada Selasa 3 Oktober menjelaskan hal ini bermula saat SM yang menggunakan bendera perusahaan TBAB diduga bersekongkol dengan petinggi PCM saat itu memenangkan tender proyek pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari. Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan senilai 48 miliar rupiah sepanjang 1 km yang semestinya selesai tahun 2022 tidak pernah rampung. Lahan yang akan digunakan ternyata belum dibebaskan karena tidak berizin. Padahal uang muka sebesar 7 miliar rupiah sudah dicairkan sejak 1 Februari 2021. Satu tempo pekerjaan proyek di awal 2021 yang harusnya 2022 selesai, ini belum selesai. Ini awal kecurigaan dan ini tidak dilanjuti oleh Subdit Tipikor dan alhamdulillah dari hasil penyelidikan itu dikembangkan, tingkatkan penyidikan dan ditetapkan tersangka 2 tersebut. Berarti dia sudah masih ada kemungkinan penambahan tersangka, Pak? Kemungkinan ada, saat ini masih didalami. Pihak kepolisian sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur PT PCM berinisial ARM. Namun yang bersangkutan kini telah meninggal dunia. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah dokumen kontrak dan dokumen pencairan serta uang tunai sebesar 905 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang rosok di Kampung Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada Selasa 3 Oktober. Api yang berkobar merembet dengan cepat ke rumah-rumah warga setempat, menyebabkan belasan rumah menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Kebakaran hebat terjadi di Kampung Joyo Sudiran, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa sore. Titik api diketahui berasal dari sebuah gudang rosok yang berada di tengah kawasan padat penduduk. Banyaknya barang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan ban bekas membuat api dengan cepat membesar. Kondisi lokasi kebakaran yang sangat padat serta angin yang kencang membuat api dengan cepat merembet ke rumah-rumah milik warga. Menurut pemilik tidak mengindikasikan adanya konsleting. Artinya memang cuaca cukup panas dan kita kalau melihat ke dalam, bahan-bahan yang di dalam itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Artinya kayu-kayu kering, kemudian spon, kemudian plastik dan lain sebagainya. Namun demikian, tentunya kembali polisi selalu bekerja berdasarkan standar operasi dan prosedur. Nanti akan kita datangkan forensik untuk mengecek di mana titik api berasal dan sebabnya apa. Nanti kita Sulitnya akses jalan untuk mobil damkar menjangkau titik api membuat petugas sempat kesulitan, namun akhirnya berhasil.
Tak kurang dari 10 mobil pemadam dari wilayah Solo Raya dan 2 mobil water cannon diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Akibat kebakaran ini belasan rumah milik warga yang berada di sekitar gudang Rosok ludes terbakar. Yang terdampak ada rumah-rumah kecil nempel pabrik itu sekitar 13 atau 14. 13. Gitu. Berapa kakak Pak? Ya 13-an itu, 13-14 kakak. Dan untuk yang di tengah ini kan ini bukan material yang laku tinggi, enggak, itu hanya tumpukan kayu. Nah, kayu yang sangat banyak sehingga kita harus sabar menyelesaikan itu. Namun untuk tim kita sudah yang dari utara, dari selatan, dari timur itu sudah pada maju semuanya. 6 jam berlalu, kobaran api masih belum bisa dipadamkan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Warga terdampak sementara mengungsi ke rumah saudara dan kantor kelurahan setempat. Dari Solo, Jawa Tengah, Dedik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober mengatakan sedang mencari keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri. Syahrul disebut tidak memberikan kabar selama 1 minggu sejak berada di Roma dan Spanyol. Kementerian Pertanian masih terus mencari keberadaan Syahrul Yassin Limpo yang dinyatakan hilang kontak di luar negeri sejak rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 hingga 29 September. Yassin Limpo dijadwalkan berada di Indonesia pada 30 September lalu, usai melakukan dinas luar negeri ke Roma, Italia, dan Spanyol. Namun ia diduga memisahkan diri dari rombongan pejabat eselon dan staf yang ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Mentan Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat terbatas mengenai mitigasi dampak fenomena El Nino bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Selasa 3 Oktober. Karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Di saat yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmi Karim mengatakan pihaknya menggunakan data perlintasan dan kerjasama antar negara untuk mencari keberadaan Yassin Limpo. Kemudian kembali lagi itu direncanakan itu kan tinggal 30 sampai tanggal di Indonesia tanggal 1. Tapi di situ kita sudah cek, belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Lebih lanjut, Silmi mengatakan belum mendapatkan surat perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan status daftar pencarian orang DPO kepada Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kejati Aceh menetapkan Azwir Basyah sebagai daftar pencarian orang pada Selasa 3 Oktober. Ia ditetapkan sebagai DPO setelah mangkir dari panggilan Kejati Aceh sebanyak 3 kali. Azwir divonis 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan 2 warga di Aceh Besar. Azwir Basyah ditetapkan sebagai DPO oleh Kejaksaan Tinggi Aceh usai divonis 20 tahun penjara lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan berencana 2 warga Indrapuri, Aceh Besar yang terjadi pada 12 Mei 2022 lalu. Ia ditetapkan sebagai DPO setelah mangkir dari panggilan Kejati Aceh sebanyak 3 kali. Kejati Aceh juga telah melayangkan surat pencekalan terhadap Azwir kepada pihak imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri. Awalnya di penyidikan kita tahan, namun karena putusan pengadilan negeri Janto saat itu membebaskan terdakwa, maka kewajiban kita secara hukum harus melaksanakan putusan tersebut. Namun putusan itu kita langsung ajukan kasasi.
Dan dari hasil kasasi sebagaimana saya uraikan tadi, bahwasanya Azwir dikenakan pidana 340. Ya. Jadi saat ini sekarang sudah diputus pidana penjara selama 20 tahun. Aswir Basyah sebelumnya sempat divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janto pada 6 Maret 2023. Namun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Pada 23 September lalu, Mahkamah Agung memutuskan Aswir Basyah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, melakukan pembunuhan berencana dan melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang putusan gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman usai acara penandatanganan kerjasama dengan Kemenko Polhukam di Gedung MK Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman mengatakan sidang putusan gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden digelar dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Anwar usai acara penandatanganan kerjasama dengan Kemenko Polhukam di Gedung MK Jakarta Selasa 3 Oktober. Anwar meminta publik untuk menunggu dan mengikuti proses yang dilakukan oleh MK meski ia juga enggan menyebutkan apakah perkara tersebut sudah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Anwar menegaskan, lembaga manapun, termasuk Kemenko Polhukam, tidak dapat mengintervensi lembaga peradilan. Hakim MK juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Enggak. Tadi kan udah jelaskan oleh beliau, nggak bisa intervensi terhadap lembaga peradilan. Seperti yang saya bacakan pasal 24 ayat 1 itu kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dan hakimnya juga tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Iya gini, saya tidak boleh bicara. Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan pihaknya tidak berhak untuk mengintervensi jadwal sidang putusan gugatan terkait usia minimal capres dan cawapres. Iya gini, saya tidak boleh bicara kapan sebuah putusan itu akan diketok palunya oleh MK. Saya tidak tahu dan saya tidak bertanya juga, itu tidak boleh. Karena MK itu sudah ada jadwal-jadwalnya sendiri, tahapannya sendiri, kapan bisa diucapkan, kapan tidak. Sebelumnya, Mahfud MD menilai MK tidak berwenang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk merevisi batas usia capres dan cawapres. Kemudian pada 2 Oktober tahun 2023, MK mengabulkan permohonan penarikan kembali uji materi Undang-Undang Pemilu tersebut. Perkara yang diajukan PSI dan masyarakat sipil itu meminta batas usia capres dan cawapres minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun. Dari Jakarta, Rizka Herunisa, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki di Jakarta pada Selasa 3 Oktober mengatakan, TikTok Shop segera dihapus dari platformnya per 4 Oktober 2023. Meski demikian, pemerintah tidak melarang TikTok Shop beroperasi kembali di Indonesia dengan sejumlah syarat berikut ini. Urus izin baru, buka kantor. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai barang impor di Istana Merdeka Jakarta Selasa 3 Oktober menegaskan TikTok Shop boleh kembali beroperasi di Indonesia dengan syarat harus mempunyai kantor resmi berbadan hukum di Indonesia. Keberadaan kantor itu jelas Teten dimaksudkan agar TikTok Shop bisa mengurus perizinan untuk berjualan dengan aturan pemerintah Indonesia dengan dasar hukum yang kuat. Sebab selama ini TikTok Shop hanya memiliki kantor perwakilan. Tujuannya hanya untuk mempromosikan barang dan jasa, bukan berjualan. Karena sekarang itu mereka kan hanya kantor perwakilan. Kantor perwakilan itu hanya boleh promo. Ya.
tidak boleh jualan. Jadi dia harus bikin kantor berbadan hukum di sini, bukan lagi perwakilan. Lalu mereka karena ini termasuk usaha yang punya resiko, dia harus minta license dulu. Baru boleh dia mendapatkan izin untuk berjualan. Berdasarkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020, TikTok Shop akan berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce per 4 Oktober 2023 demi menghormati dan mematuhi hukum di Indonesia. Menteri Teten menambahkan negara bisa menggunakan wewenangnya untuk memberikan sanksi kepada TikTok Shop jika terbukti masih nekat berjualan tanpa izin dari pemerintah RI. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Satgas Kebakaran Gunung Lawu mulai melakukan pengeboman air melalui helikopter ke sejumlah titik kebakaran di hutan lindung di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Selasa 3 Oktober. Kegiatan yang sama akan dilanjutkan di hari selanjutnya karena jarak pandang terbatas setelah hari mulai malam. Setelah sekian lama menggunakan cara konvensional melalui jalan darat, namun tidak memberikan hasil yang signifikan, upaya pemadaman kebakaran Gunung Lawu kini ditingkatkan dengan upaya penanganan lewat udara, di mana Satuan Tugas Kebakaran Gunung Lawu pada 3 Oktober petang mulai melakukan pemadaman dengan helikopter waterbombing atau menjatuhkan air melalui helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, karena waktu terbatas dan hari mulai gelap, membuat jarak pandang pilot terbatas. Sehingga helikopter hanya mampu melakukan 3 kali pengeboman air. Tim pemadam yang ada di darat pun juga menghentikan upaya pemadaman sementara. Upaya serupa akan dilanjutkan kembali besok, di mana seperti dikatakan Kapolres Ngawi, Ajun Komisaris Besar Polisi Argo Wiono, pihaknya bersama tim gabungan akan mengevaluasi terlebih dulu sebagai acuan untuk pelaksanaan selanjutnya. Hasil pemadaman sendiri menurutnya sudah mulai memperlihatkan hasil yang memuaskan berupa berkurangnya titik api. Kalau kita lihat secara kasat mata memang titik-titik masih ada beberapa, tapi sebagian juga sudah mulai padam. Tentunya untuk penambahan ini akan kita evaluasi, kalau memang diperlukan akan kita tambah. Tapi sementara kita maksimalkan yang memang sudah berada di lokasi-lokasi di 4 kecamatan. Untuk penanganan selanjutnya, pihak keamanan akan membatasi orang yang masuk ke sekitar lokasi pengambilan air. Mengingat saat dilakukan pengambilan air di kolam renang Sengon Hill, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, pilot helikopter sempat mengalami kesulitan dengan banyaknya warga yang berada di sekitar lokasi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya dengan meningkatnya status tersebut, penanganan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai 24.000 hektar dapat lebih efektif tertangani. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai lebih dari 24.000 hektar lahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, saat melakukan evaluasi percepatan penanganan karhutla bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur terkait lainnya di Posko Karhutla, kawasan Guntung Damar, Banjarbaru pada Selasa 3 Oktober. Selama 3 hari berada di Kalimantan Selatan, Alwi Dohong turun langsung melakukan upaya pemadaman karhutla di kawasan Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru. Ia meminta agar Pemprov Kalimantan Selatan dapat meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat karhutla. Menurutnya, dengan peningkatan status tersebut, penanganan karhutla dapat dilakukan secara keroyokan, baik dari personel, peralatan, maupun pendanaan. Karena ini kan saya bilang ini sudah sense of emergency.
Sense emergency itu artinya ini kondisi kedaruratan yang kita tangani. Jadi tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan business as usual. Jadi semua kabupaten yang statusnya gawat atau emergency begitu, yang harus segera menyatakan kondisi tanggap daruratnya, sehingga provinsi juga bisa menetapkannya, sehingga semua sumber daya baik orang, peralatan, ya pendanaan dan sebagainya bisa kita keroyokin bareng-bareng, ya itu yang kita lakukan. Alwi Dohong juga meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pemilik lahan. Apakah karhutla yang telah terjadi tersebut ada unsur kesengajaan? Menurutnya, para pemilik lahan perlu diberikan shock terapi agar dapat berpartisipasi menjaga lahannya supaya tidak terbakar. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjalin kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi yang diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Gedung MK Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar dalam berkonstitusi dan tidak terkait dengan perkara konstitusional yang ditangani MK. Kemenko Polhukam menjalin kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi MK yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU di Gedung MK Jakarta Selasa 3 Oktober 2023. Kerjasama antara Kemenko Polhukam dan MK bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar dalam berkonstitusi. Meski kedua lembaga bekerja sama, dapat dipastikan tidak berkaitan dengan perkara uji material, norma undang-undang pada sidang yang sedang berjalan, dan menjamin tidak akan ada intervensi. Ini kerjasama yang biasa, tetapi tidak menyangkut kerjasama di bidang materi perkara. Satu, itu dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, kami sendiri ingin tetap menjaga posisi Mahkamah Konstitusi dan posisi lembaga eksekutif. Jadi sekali lagi apa yang disepakati bersama tadi Pak Heru dan Pak Asesmen supaya dilaksanakan dengan rasa usul, kami tentu saja siap membackup, apalagi dengan keberadaan Pak Menko yang saya tahu persis begitu sangat perhatian terhadap lembaga dan dipimpinnya. Penandatanganan kerjasama disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui kerjasama ini memungkinkan kedua belah pihak bertukar pengetahuan dan informasi yang bersifat teknis seperti penerbitan jurnal bersama serta pelatihan tentang ideologi Pancasila dan konstitusi. Dari Jakarta, Rizka Hairunisa, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan aplikasi yang diberi nama Ikhtiar Menzerokan Stunting di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar pada Selasa 3 Oktober. Insting merupakan aplikasi satu data untuk mengakses seluruh komponen pengentasan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan aplikasi bernama Ikhtiar Menzerokan Stunting atau Insting Sulsel yang bertujuan untuk mengentaskan stunting lebih optimal dan efektif. Peluncuran aplikasi Insting tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar pada Selasa 3 Oktober. Insting merupakan aplikasi satu data untuk mengakses seluruh komponen pengentasan stunting di 24 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Saya salut karena tadi saya mempelajari sebentar aplikasi dengan Pak Kepala Dinas. Itu memang kalau Pak Gubernur menyampaikan 4 kali lipat Sumedang, karena memang di sini dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari remaja, kemudian yang mau nikah, kemudian yang hamil, kemudian setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan ini
balita dan baduta utamanya. Nah, ini tercover semuanya di dalam aplikasi namanya Insting. Sementara itu penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengatakan, selama ini pendataan terkait stunting melalui pintu yang berbeda-beda, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pertama ada data dulu, satu data. Karena bagaimana supaya uang yang terbatas dan yang terbatas itu bisa terkonsolidasi. Jadi maka harus berangkat dari satu data. Maka harus ada alatnya, teknologi. Karena ini kan rentang wilayah kita ini kan ada di pulau-pulau, ada di gunung-gunung, ada di lembah-lembah. Bagaimana caranya nih? Maka satu datanya diintegrasi, satu data digunakan oleh seluruh instansi. Aplikasi Insting dengan satu data tersebut juga mampu mencegah terjadinya duplikasi sasaran bantuan gizi sehingga dapat terukur dan merata ke semua masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang di Jakarta pada Selasa 3 Oktober mengatakan bahwa kereta Wush belum menjadi alternatif moda transportasi menuju Bandung bagi sebagian warga Jakarta. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush dinilai memiliki pangsa pasar berbeda dengan kereta api Argo Parahyangan. Balik modal cepat ya memang harus jualan. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran, Dedi Herlambang di Jakarta pada Selasa 3 Oktober mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush belum menjadi alternatif moda transportasi umum menuju Bandung dibandingkan dengan KA Argo Parahyangan. Hal ini dikarenakan kedua moda transportasi ini memiliki pangsa pasar yang berbeda meski memiliki rute perjalanan serupa. Menurut Dedi, kereta cepat Wush akan menyasar warga menengah ke atas terutama yang tinggal 5-10 km dari stasiun Halim Perdana Kusuma yang merupakan stasiun keberangkatan kereta Wush di Jakarta. Sementara stasiun keberangkatan kereta api Argo Parahyangan yang berada di pusat kota cenderung lebih mudah diakses oleh masyarakat dari wilayah selatan dan barat Jakarta. Jelas itu beda ya, beda segmentasinya, secara geografis juga beda, secara ekonomis pun juga beda. Kalau Argo Parahyangan jelas mereka mengambil pasar di middle low ya, menengah bawah. Kalau kereta cepat ini kan menengah ke atas, middle up. Warga yang kerap menggunakan KA Argo Parahyangan cenderung akan menggunakan travel daripada kereta cepat karena pertimbangan biaya. Tiket KA Argo Parahyangan dijual seharga Rp150 hingga Rp250.000, sementara tarif KCJB berkisar dari Rp250 hingga Rp350.000. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil terus melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM sebagai upaya agar naik kelas di tahun ini. Setelah melakukan pembinaan sebanyak 156 UMKM di Kota Bogor, Depok, Cianjur hingga Sukabumi, usaha mereka dipamerkan di IPB University pada Selasa 3 Oktober. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar naik kelas di tahun ini. Setelah melakukan pembinaan, sebanyak 156 UMKM di Kota Bogor, Depok, Cianjur hingga Sukabumi berkesempatan menjadi peserta pameran yang diadakan di kampus IPB University. Kegiatan UMKM Juara Expo 2023 turut menggelar wisuda UMKM Juara untuk Kota Bogor. Koordinator UMKM Jabar Juara Mas Hadi pada Selasa 3 Oktober mengatakan, pelaku UMKM diajari untuk memanfaatkan kemajuan dunia digital dengan baik, sehingga bisa memasarkan produk lebih luas lagi. Di tahun 2023 ini, fokus pembinaan dan pendampingan adalah mengenai legalitas usaha, literasi keuangan, digitalisasi, akses permodalan dan pemasaran.
Untuk kegiatan UMKM Juara Expo 2023 digelar mulai 30 September hingga 3 Oktober sekaligus menjadi upaya memperkenalkan produk UMKM yang berpotensi menembus ekspor ke luar negeri. 56 UMKM dan kita juga mengundang dari Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan kemudian juga Kabupaten dan Kota Ciamis. Kemudian yang kami lakukan di sini adalah menggelar produk-produk UMKM. Dengan begitu kita memperkenalkan kepada khalayak masyarakat luas supaya produk UMKM itu terkenal, ya kan, dikenal. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengembangan dari produk itu ke kancah ekspor ke luar negeri. Berbagai jenis produk yang menjadi binaan UMKM Jabar Juara, antara lain kuliner, kerajinan, aksesoris, kue basah maupun kue kering dan sebagainya. Melalui program ini, para pelaku UMKM bisa melakukan akselerasi dengan dukungan dari koordinator dan pendamping sehingga bisa naik kelas dan ikut membantu penguatan sektor pendapatan daerah. Selain memanfaatkan pelatihan digital, program ini juga membahas masalah perizinan yang kerap menjadi kendala. Peserta UMKM yang mendapatkan binaan akan diingatkan dan dibantu untuk mendapatkan kelengkapan administrasi perizinan dalam berusaha yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat atas produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.